Salam dan salam sejahtera untuk para mahasiswa semester 2. Bertemu lagi di dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara ini terdiri dari 3 SKS dengan satuan acara pengajaran yang sudah disampaikan kepada para mahasiswa. Dan kuliah pertama adalah kita belajar tentang istilah dan pengertian hukum tata negara. Istilah hukum tata negara ini terdapat di dalam berbagai bahasa. Di dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris disebut dengan constitutional law dan state law. Jadi constitutional law dan state law. Constitutional law ini menitikberatkan pada unsur-unsur konstitusinya. Jadi elemen-elemen di dalam konstitusi atau hukum dasar itu, kalau hukum tata negara menggunakan istilah constitutional law, itu lebih menitikberatkan pada elemen-elemen atau unsur-unsur dalam konstitusi atau hukum dasar negara itu. Sedangkan state law ini dititikberatkan pada hukum negara, dititikberatkan pada hukum negara. Kemudian di dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Prancis ini disebut dengan droit constitutional. Itu juga artinya hukum konstitusi, lebih menitikberatkan pada konstitusinya. Kemudian dalam bahasa Jerman disebut dengan Verfassungsrecht. Ini artinya hukum negara, menitikberatkan pada ketatanegaraan. Dan dalam bahasa Belanda ini disebut dengan Staatsrecht, artinya hukum negara atau hukum tata negara. Nah, istilah hukum tata negara dalam berbagai bahasa ini kemudian dalam Kepustakaan Indonesia, dalam Kepustakaan Indonesia ini diterjemahkan dari bahasa Belanda, diterjemahkan dari bahasa Belanda dengan istilah Staatsrecht, artinya hukum negara atau hukum tata negara. Tentunya kita harus pahami mengapa istilah hukum tata negara Indonesia diterjemahkan dari bahasa Belanda, yaitu Staatsrecht, bukan dari bahasa Inggris, bukan dari bahasa Prancis, atau bukan dari bahasa Jerman, atau mungkin bahasa lain. Ini tentu karena sejarah penjajahan, yang mana Belanda lah yang paling lama menjajah bangsa Indonesia, selama 3,5 abad menjajah Indonesia, sehingga hukum Belanda itu sangat mempengaruhi hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, istilah Staatsrecht dalam bahasa Belanda yang kemudian di Indonesia akan menjadi hukum negara atau hukum tata negara ini memiliki 2 arti, yaitu hukum tata negara dalam arti yang luas dan hukum tata negara dalam arti yang sempit. Hukum tata negara dalam arti yang luas itu mencakup hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Sedangkan hukum tata negara dalam arti sempit itu hanya mencakup hukum tata negara saja. Jadi sebenarnya antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara merupakan satu kesatuan ilmu. Namun karena perkembangan kegiatan pemerintahan yang semakin kompleks, maka dipisahkan menjadi 2 disiplin ilmu. Hukum tata negara itu dapat dipelajari di Fakultas Hukum itu dengan 3 SKS. Sedangkan hukum administrasi juga dipelajari tersendiri sebagai disiplin ilmu tersendiri
dengan 3 SKS. Padahal kalau kita lihat sejarah perkembangannya, sebenarnya mereka kedua bidang ilmu ini adalah satu kesatuan ilmu. Nah, istilah hukum tata negara dan dalam arti luas dan arti sempit ini seringkali disebut juga, kalau dalam arti luas adalah HTN atau hukum tata negara, hukum administrasi negara, sedangkan dalam arti sempit itu HTN saja. Sehingga seringkali kalau dalam arti sempit itu disebut dengan hukum tata negara dalam arti luas dikurangi dengan hukum administrasi negara. Ya. Nah, sekarang persoalannya adalah apa yang dimaksud dengan hukum tata negara itu sendiri. Kalau kita sudah pahami bagaimana peristilahannya, maka kita tentu harus memahami tentang apa yang dimaksud dengan hukum tata negara atau apa pengertian hukum tata negara itu sendiri. Nah, hukum tata negara ini dikemukakan oleh para ahli secara berbeda-beda. Dengan perkataan lain bahwa sampai dengan saat ini belum ada kesatuan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan hukum tata negara. Banyak ahli memberikan pendapatnya secara berbeda-beda. Misalnya Van Vollenhoven, ya. Van Vollenhoven menyatakan bahwa hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing menentukan wilayah lingkungan rakyatnya dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu, serta menentukan susunan dan wewenang badan-badan tersebut. Jadi Van Vollenhoven mengkategorikan hukum tata negara mengatur masyarakat. Masyarakat itu terdiri masyarakat atasan dan masyarakat bawahan. Masyarakat atasan yang dimaksudkan di sini adalah pemerintah, sedangkan masyarakat bawahan yang dimaksudkan adalah rakyat. Kemudian juga Van Vollenhoven mengkategorikan tentang wilayah atau lingkungan berlakunya hukum tata negara beserta dengan badan-badan ketatanegaraan dan fungsinya masing-masing. Ya. Kemudian Scholten, ya. Scholten menyatakan hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi daripada negara. Ya. Scholten ini tidak mengemukakan organisasi dari negara itu apa saja. Ya. Van der Put, ya, menyatakan hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungannya dengan yang lainnya dan hubungannya dengan individu. Jadi Van der Put mengkategorikan hukum tata negara mengatur badan-badan atau organ-organ negara beserta wewenangnya. Kemudian bagaimana hubungan organ-organ negara ini antara satu dengan yang lain, ya, baik hubungan antara badan negara yang satu dan badan negara yang lain, atau bagaimana hubungan antara badan negara dengan individu-individu atau warga negara. Ya. Van Apeldoorn, ya, menyatakan hukum tata negara dalam arti sempit menunjukkan organisasi-organisasi yang memegang kekuasaan pemerintahan, ya, dan batas-batas kekuasaannya. Hukum negara dan arti luas meliputi hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Ya. Van Apeldoorn ini juga menyatakan hukum tata negara itu adalah hukum tentang organisasi kekuasaan negara. Ya. Organisasi kekuasaan negara, kekuasaan itu dilaksanakan oleh pemerintah dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum. Ini menurut
van Apeldoorn, ya. Kemudian menurut Cipto Hestu Handoyo, ya, seorang dosen pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jogja, beliau menyatakan hukum tata negara adalah sekumpulan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur organisasi kekuasaan yang disebut negara. Pengaturan tersebut meliputi bentuk negara dan pemerintahan yang dikehendaki, tata cara pembentukan alat perlengkapan negara beserta tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing. Hubungan antar alat perlengkapan negara tersebut baik secara vertikal maupun horizontal, serta hubungan antara negara dengan warga negara dan hak asasi manusia. Pengertian yang dikemukakan oleh Dr. Cipto Hestu Handoyo ini sebenarnya merupakan pengertian yang disimpulkan dari berbagai pengertian hukum tata negara yang dikemukakan oleh para ahli. Bahwa hukum tata negara itu mengatur organisasi kekuasaan yang disebut dengan negara. Organisasi kekuasaan itu diperinci oleh Cipto Handoyo, ya, dengan menyatakan meliputi bentuk negara, bentuk pemerintahan, organisasi atau alat-alat perlengkapan negara beserta tugasnya masing-masing, termasuk bagaimana hubungan antara alat perlengkapan negara tersebut secara vertikal, ya, vertikal itu hubungan atasan dan bawahan, dan juga hubungan antara negara dengan warga negaranya, ya. Nah, dengan demikian maka tentunya belum ada kesatuan pendapat di antara para ahli hukum tentang pengertian hukum tata negara. Tetapi dari pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, kita dapat simpulkan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan yang disebut negara, ya. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan yang disebut dengan negara. Pengaturan tersebut meliputi wilayah negara. Ya, hukum tata negara juga mengatur wilayah daripada suatu negara. Kemudian bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan, serta hubungan antara negara dengan warga negara dan hak asasi manusia. Ya. Jadi pengertian hukum tata negara itu meskipun berbeda-beda antara ahli hukum satu ahli hukum lain, tapi kita dapat pahami dan kita dapat simpulkan hukum tata negara itu mengatur tentang organisasi kekuasaan yang disebut dengan negara, dan organisasi kekuasaan yang disebut negara itu meliputi bentuk wilayah negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan, serta hubungan antara negara dengan warga negara dan hak asasi manusia. Nah, yang berikut, setelah kita memahami tentang istilah dan pengertian hukum tata negara, maka kita pelajari lebih lanjut apa objek dari kajian dan hukum tata negara. Apa yang dikaji, ya? Apa yang dikaji oleh hukum tata negara itu sendiri, ya. Nah, objek kajian dari hukum tata negara adalah negara dalam arti yang konkret, yakni negara yang terikat oleh waktu dan tempat tertentu, ya. Jadi objek kajian, ya, objek kajian dari hukum tata negara adalah negara dalam arti yang konkret, yakni negara yang terikat oleh waktu dan tempat tertentu, ya. Negara yang terikat oleh waktu dan tempat tertentu. Nah, apa itu negara? Nah, kalau objek kajian hukum tata negara dalam arti yang konkret, negara yang sudah terikat oleh waktu dan tempat tertentu, maka apa yang dimaksud sebenarnya dengan negara itu? Ya, negara sebenarnya memiliki dua pengertian. Ya. Yang pertama adalah negara dalam arti material, dan yang kedua adalah negara dalam arti formil. Ya. Negara dalam arti material artinya negara sebagai perkumpulan hidup masyarakat yang tidak terikat atau terbatas pada suku, agama, ras, atau golongan
tertentu. Ya. Itu negara dalam arti material. Jadi negara itu adalah perkumpulan masyarakat. Tapi perkumpulan masyarakat ini tidak dibatasi oleh suku, agama, ras, dan antar golongan. Artinya bahwa masyarakat yang ada di dalam negara itu berbeda-beda dari berbagai suku bangsa. Kemudian negara dalam arti formil, ya, artinya negara sebagai organisasi kekuasaan. Artinya di dalam perkumpulan masyarakat, itu terdapat sejumlah orang yang diberi kekuasaan tertentu yang dibatasi oleh hukum. Ya. Jadi negara dalam arti materi perkumpulan hidup masyarakat yang tidak terikat oleh suku, agama, ras, dan antar golongan. Sedangkan negara dalam arti formil artinya negara sebagai organisasi kekuasaan. Di dalam perkumpulan masyarakat itu terdapat sejumlah orang yang diberi kekuasaan tertentu, tetapi tentunya kekuasaan ini harus dibatasi oleh hukum. Ya. Nah, suatu perkumpulan masyarakat dan organisasi kekuasaan yang disebut negara harus memenuhi 4 unsur menurut Konvensi Montevideo 1933 tentang hak dan kewajiban negara. Ya. Jadi tidak semua organisasi itu dapat disebut negara. Suatu organisasi atau entitas yang disebut dengan negara, dia harus memenuhi kriteria yang ditetapkan di dalam hukum internasional. Yang pertama, harus memiliki wilayah yang permanen, ya. Harus memiliki wilayah yang permanen. Yang kedua, harus memiliki penduduk yang tetap. Yang ketiga, harus memiliki pemerintah yang berdaulat. Yang keempat, kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain, ya. Harus memiliki wilayah yang permanen, artinya wilayah yang memiliki batas-batas yang jelas. Ya. Kemudian penduduk yang tetap, artinya penduduk yang tidak berpindah-pindah. Ya, kalau penduduknya itu berpindah-pindah, bukan penduduk yang tetap, itu tidak bisa memenuhi syarat sebagai negara. Kemudian pemerintah yang berdaulat berfungsi untuk mewakili negara di dalam hubungan internasional atau mewakili negara di dalam hubungan hukumnya dengan warga negara. Kemudian kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain. Kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain ini sangat penting, sebab tanpa adanya hubungan internasional antar negara, maka negara itu tentunya sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi ada 4 unsur yang harus dipenuhi supaya satu entitas atau satu kesatuan itu dapat disebut dengan negara. Nah, negara dalam arti konkret, ya. Dengan demikian negara dalam arti konkret yang dikaji oleh hukum tata negara dalam mata kuliah ini adalah ketatanegaraan Indonesia. Jadi negara yang terikat oleh waktu dan tempat tertentu yang dimaksud adalah negara Indonesia. Objek kajian hukum tata negara adalah ketatanegaraan Indonesia. Dia mencakup apa? Wilayah negara Indonesia, bentuk negara Indonesia, sistem pemerintahan Indonesia, bentuk pemerintahan Indonesia, hak asasi manusia, dan warga negara Indonesia. Nah, ini lingkup kajian yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah hukum tata negara. Nah, yang berikut adalah kita lihat hubungan hukum tata negara dan ilmu negara. Ya, hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara atau hukum administrasi negara. Pertama, bagaimana hubungan antara hukum tata negara dan ilmu negara. Hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu negara adalah ilmu negara merupakan ilmu dasar untuk mempelajari hukum tata negara. Ya. Jadi tanpa mempelajari ilmu negara akan sulit bagi mahasiswa untuk mempelajari hukum tata negara. Sebab ilmu negara itu merupakan basic atau dasar untuk mempelajari hukum tata negara.
Tetapi selain punya hubungan yang begitu erat dan tidak bisa dipisahkan, hukum tata negara dan ilmu negara sebenarnya memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan antara ilmu negara dengan hukum tata negara, yang pertama, objek kajiannya sama-sama tentang negara. Jadi baik hukum tata negara maupun ilmu negara sama-sama mempelajari tentang negara. Yang kedua, ilmu negara maupun hukum tata negara ini sama-sama mempelajari tentang negara dalam keadaan dia, ya, bukan negara dalam keadaan yang bergerak. Ilmu negara maupun hukum tata negara itu mempelajari negara dalam keadaan yang diam. Kemudian selain perbedaan ada juga, selain persamaan ada juga perbedaan antara ilmu negara dan hukum tata negara. Perbedaannya adalah ilmu negara mempelajari negara dalam pengertian yang umum, abstrak, dan universal, terlepas dari waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Jadi ilmu negara ini mempelajari negara secara umum, ya, abstrak dan universal. Misalnya ilmu negara juga mempelajari tentang bentuk negara, tetapi yang dipelajari dalam bentuk negara itu adalah bentuk negara secara umum yang ada di dunia. Ilmu negara juga mempelajari tentang sistem pemerintahan, tapi yang dimaksudkan adalah sistem pemerintahan pada umumnya yang berlaku di dunia, yaitu yang tidak terikat oleh waktu dan tempat tertentu. Berbeda dengan hukum tata negara, ini mempelajari negara dalam pengertiannya yang konkret, ya. Hukum tata negara mempelajari negara dalam pengertiannya yang konkret, yaitu negara yang sudah terikat oleh waktu, tempat, dan keadaan tertentu, ya. Negara yang sudah terikat oleh waktu, tempat, dan keadaan tertentu, ya. Misalnya keadaan tertentu yang dimaksud di sini adalah negara Indonesia, hukum tata negara yang berlaku pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Tempatnya adalah di Indonesia, sudah terikat oleh waktu dan tempat tertentu. Jadi ketika kita dalam hukum tata mempelajari tentang bentuk negara, maka yang dimaksudkan di situ adalah bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan bentuk negara secara umum seperti yang dipelajari oleh ilmu negara. Nah, kemudian perbedaan yang kedua adalah ilmu negara lebih bersifat teoritis, ya. Ilmu negara itu lebih bersifat teoritis, ya. Sedangkan hukum tata negara lebih bersifat praktis, ya. Hukum tata negara itu kebanyakan mempelajari hal-hal yang teoritis, terutama teori-teori tentang negara. Sedangkan hukum tata negara itu mempelajari hal-hal yang sudah bersifat praktis. Perbedaan yang berikut adalah ilmu negara mempelajari negara dari aspek ide dan konsepnya. Ya, ilmu negara mempelajari negara dari aspek ide dan konsepnya. Sedangkan hukum tata negara mempelajari negara ditinjau dari strukturnya, ya, ditinjau dari strukturnya. Ya. Nah, ini perbedaan antara ilmu negara dan hukum tata negara. Ada 3 perbedaan. Yang berikut kita melihat bagaimana hubungan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Di dalam pembahasan tentang istilah hukum tata negara dan hukum administrasi negara, yang mana hukum tata negara itu dalam arti luas terdiri dari hukum tata negara arti sempit dan hukum administrasi negara, maka hubungan antara hukum tata negara dan hukum administrasi sebenarnya merupakan satu kesatuan ilmu. Tetapi karena urusan pemerintahan yang begitu kompleks, maka kedua bidang hukum ini kemudian dipisahkan. Itu hubungannya. Tetapi juga
Antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara ini memiliki perbedaan. Ya. Hukum tata negara dan hukum administrasi negara perbedaannya adalah hukum tata negara ini mengkaji negara dari segi hukum material. Ya. Jadi hukum tata negara mengkaji negara dari segi hukum materialnya. Apa kewenangan MPR? Apa kewenangan DPR? Apa kewenangan presiden? Itu material. Ya. Sedangkan hukum administrasi negara mengkaji negara dari segi formilnya atau acaranya. Jadi hukum administrasi negara ini mempelajari tentang bagaimana untuk menegakkan hukum tata negara. Ya. Kemudian perbedaan yang berikut, hukum tata negara mengatur tentang susunan organisasi negara beserta wewenang, kewajiban, tugas dan fungsinya. Ya. Jadi kalau belajar hukum tata negara, dipastikan kita pelajari susunan organisasi negara. Organisasi negara itu misalnya di Indonesia ada MPR, ada Presiden, DPR, ya, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Ya, beserta dengan wewenang, ya, wewenang, kewajiban, tugas, dan fungsi. Itu dipelajari dalam hukum tata negara. Sedangkan dalam hukum administrasi negara mengatur tentang bagaimana caranya organisasi negara atau alat perlengkapan negara itu melaksanakan wewenang, ya, kewajiban, tugas, dan fungsi masing-masing yang ditetapkan dalam hukum tata negara. Jadi bagaimana cara melaksanakan wewenang, kewajiban, tugas, dan fungsi itu adalah bagian yang dipelajari di dalam hukum administrasi negara. Nah, untuk itu inilah materi hukum tata negara yang pertama yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat bermanfaat bagi para mahasiswa, dan kuliah selanjutnya akan disampaikan dengan sumber hukum tata negara dan akan disampaikan melalui ketua kelas. Demikian, salam dan salam sejahtera untuk kita semua.